Halo kelas 11. Berjumpa kembali dengan saya di pelajaran geografi. Nah, pada video ini kita akan mempelajari tentang jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Jadi ada sejarahnya, terus jalur-jalurnya itu di mana aja sih. Jadi setelah mempelajari pembelajaran ini, kamu akan mengetahui tentang sejarah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia sebagaimana keadaannya saat ini. Nah, ini dia yang pertama. Sejarahnya itu dibagi menjadi berapa nih? 5 kayaknya nih. Ada masa klasik, masa kerajaan, ada masa kolonialisme, masa penjajahan, masa Orde Lama, Soekarno, masa Orde Baru, Soeharto, ada masa reformasi. Nah, bener 5. Nanti reformasi ini ada benak lagi nih. Kita lanjut yang pertama, masa klasik, itu masa kerajaan. Pada masa ini banyak pedagang asing yang berdagang di Indonesia, dari Tiongkok, dari Arab, Persia, Iran itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Jadi Indonesia itu sudah kenal perdagangan internasional sejak zaman kerajaan. Nah, ini hubungan kerajaan Indonesia dengan kerajaan lain, misalkan kerajaan Samudra Pasai dengan Turki, terus Sriwijaya dengan kerajaan Nalanda, itu. Jadi udah ada hubungan diplomatik. Terus juga ada komoditas Indonesia itu dapat diperjualbelikan hingga ke luar negeri dan komoditas dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia. Contohnya sutra dari Tiongkok, keramik Gucci dari Tiongkok. Kalau Indonesia jualnya rempah-rempah gitu. Muncul berbagai bandar-bandar penting. Bandar-bandar itu pelabuhan penting kayak di Malaka, di Johor, di Banten, di Tuban. Tuh, jadi ada banyak pelabuhan-pelabuhan penting perdagangan internasional di Indonesia pada zaman kerajaan-kerajaan. Karena ada pelabuhan, jadi harus mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh raja-raja setempat. Nah, ini contohnya ada apa nih ya namanya nih ya? Kapal-kapal dagang dari Marco Polo. Ini baru datang ke Indonesia. Dia ingin catatan perjalanan Marco Polo, menceritakan bagaimana keadaan di Indonesia. Ini kapal kerajaan Sriwijaya di relief Candi Borobudur. Ini komoditas perdagangan gading gajah. Nah, makanya gajah itu jumlahnya semakin sedikit. Nggak cuma gading gajah, ada harimau juga kulitnya dijualin. Ini kan zaman dulu kerajaan masih banyak. Ini ada pala, ada rempah-rempah juga. Nah, ini ada bandar-bandarnya. Ini di Bandar Banten. Banten Lama ada di Sunda Kelapa, itu juga bandar pelabuhan. Masa penjajahan, nah masuk nih bangsa barat di Indonesia untuk menguasai Nusantara, tadinya berdagang jadi menjajah. Banyak kerajaan Indonesia yang takluk terhadap bangsa barat ya. Bangsa barat punya senjata, kita nggak punya senjata, kita mudah diadu domba. Dia itu tujuannya satu, ya udah kita kalah. Sehingga kita takluk. Bangsa barat menguasai perdagangan dan pelayaran, jadi semuanya itu harus tunduk peraturan kolonial penjajah. Nah, perkembangan komoditas pedagang itu semakin banyak. Tadinya cuma rempah-rempah, kita udah bisa jual kopi, kina, itu udah didatangkan dari luar negeri, ditanam di Indonesia. Nah, ini dia nih, siapa nih? Magellan yang menjelajah dunia sampai ke Indonesia. Dia sih meninggalnya di Filipina sih. Sebastian Delcano yang ke Indonesia. Ini kapal-kapal dari Cornelis de Houtman, ada Hollandia, Amsterdam, kapal-kapalnya ini yang dibawa ke Indonesia pada tahun berapa 1526 apa ya? Mercy 1526 mah. Ini Cornelis de Houtman saat datang ke Indonesia masih hormat ke penguasa. Nah, nanti ada penguasaan perdagangan, ada VOC, ada EIC dari Inggris. Nah, masuk Orde Lama. Orde Lama itu munculnya gagasan deklarasi Juanda yang ingin menyatukan seluruh wilayah laut Indonesia menjadi milik Indonesia. Kemudian wilayah laut Indonesia itu semakin luas jika deklarasi Juanda itu disahkan. Kemudian nasionalisasi perusahaan maritim Belanda, jadi ada kapal-kapal milik Belanda yang diambil oleh negara. Kemudian ada perubahan hukum kelautan dari hukum penjajah ke hukum Republik Indonesia. Nah, ini GR Juanda Kartasasmita. Nah, ini namanya apa tuh tadi deklarasi Juanda itu ingin menyatukan seluruh wilayahnya itu menjadi wilayah Indonesia, darat dan perairan. Ini contoh perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan. NV Connected Perketuat Marsepik. Nah, ini perusahaan kapal Belanda. Nah, ini ada deklarasi Juanda 1957. Kemudian ada Soekarno itu dia itu ingin menetapkan Hari Maritim Nasional 23 September. Nah, ini itu dari Soekarno. Dia udah punya visi untuk memajukan Indonesia dari laut.
Kemudian masa Orde Baru, masanya Soeharto, dia itu berubah haluan tadinya maritim jadi sektor darat, jadi mengutamakan pembangunan di darat. Nah, ini pengesahan hukum laut UNCLOS tadi yang deklarasi Juanda disahkan di hukum laut UNCLOS 1982 di Jamaika. Kemudian ada gagasan negara Nusantara, negara-negara kepulauan, itu maksudnya negara Nusantara. Terus kebijakan pembesituaan kapal-kapal tua, tadi kapal-kapal Belanda, kemudian di scrapping, dibesituakan, diloakin, karena udah tidak layak pakai. Nah, ini hukum laut UNCLOS, wilayah sejauh 12 mil dari bibir pantai. Ini udah kita pelajari kemarin di batas-batas, ada zona eksekutif. Ini yang zona udara juga diatur, nasional itu sampai teritorial, internasional itu lebih dari 200 mil. Ini pembesituaan kapal-kapal yang terbesar itu ada di India, dan di Bangladesh, Pakistan, Tiongkok. Jadi kapalnya itu kan besi dikiloin masih mahal harganya, makanya masih laku. Kemudian Indonesia karena kapal disituakan adanya sewa kapal. Nah, ini nanti ada korupsi, kolusi, nepotisme nih di sini nih. Jadi kapal-kapal itu disewa-sewain. Padahal duitnya dari negara, disewain juga, negara juga bayar. Nah, ini dia nanti ada mafia sewa kapal. Masa reformasi, ini udah kemerdekaan, merdeka lagi, merdeka kedua kali. Tadi kan masa demokrasi, masa Orde Lama kan, Orde Baru, kita masih tertutup. Nah, di reformasi ini sudah mulai dibangkitkan kembali sektor maritimnya. Kemudian keterbukaan akses informasi dan kebijakan kelautan. Jadi semua rakyat itu bisa melihat dan bisa berargumen, memberikan masukan ke pemerintah. Ini ada era B.J. Habibie 1999, ada era Abdurrahman Wahid 2000, ada Megawati Soekarno Putri 2002, ada SBY Susilo Bambang Yudhoyono 2004, ada Joko Widodo 2000 berapa nih 2014 sampai sekarang. Yang pertama era B.J. Habibie itu ada deklarasi Bunaken, dia itu menyatakan bahwa kesadaran bangsa Indonesia akan geografis wilayahnya dan kemauan besar dari bangsa Indonesia untuk membangun kelautan. Bunaken itu Sulawesi Utara. Nah, ini Bunaken objek wisata terkenal dengan laut sehingga dibuat konvensinya di Bunaken. Nah, ini B.J. Habibie, beliau berkata bahwa mulai saat ini visi pembangunan persatuan nasional Indonesia harus juga berorientasi ke laut. Nah, ini kata dia, makanya dia buat deklarasi Juanda. Kemudian era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ini 2000, adanya kesadaran bahwa potensi dan kekayaan yang ada di laut merupakan sumber ekonomi utama negara. Jadi udah punya visi kelautan. Sehingga dia membuat Departemen Eksplorasi Laut yang nanti jadi KKP, Kementerian Perikanan dan Kelautan. Kemudian ada Dewan Maritim Indonesia, DMI, nanti yang akan menjadi Dewan Kelautan Indonesia. Jadi sampai sekarang masih dipakai ini. Nah, ini justru ketutupan. Ini visi misinya. Dia juga mengumumkan, menetapkan adanya Hari Nusantara 13 Desember. Ini dia berdasarkan dari deklarasi Juanda. Jadi diambil tanggal 13 Desember itu pas deklarasi Juanda diambil sebagai Hari Nusantara. Menyatukan seluruh wilayah laut dan pulau Indonesia. Kemudian era Megawati Soekarno Putri, itu ada Seruan Sunda Kelapa. Seruan itu mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan maritim. Ini nanti ada 5 poros maritim juga di sini nih. Maka dilanjutkan ke tahun 2014. Ini Sunda Kelapa di Jakarta, jadi di Sunda Kelapa itu kapal itu masih kapal-kapal pinisi, kapal kayu. Tapi ini mengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok. Nah, ini dia Megawati Soekarno Putri. Apa tuh katanya? Megawati Soekarno Putri mencanangkan Seruan Sunda Kelapa pada tanggal 27 Desember 2001. Era SBY 2004, dia itu mengembangkan kolaborasi internasional dan membuat komitmen bersama. Jadi dia ada diplomasi maritim tingkat dunia untuk menghadapi isu kelautan dan perubahan iklim global. Sehingga dia membuat adanya World Ocean Conference di Manado. Kita sebagai tuan rumahnya. Kemudian mengubah DMI tadi, Dewan Maritim, menjadi Dewan Kelautan Indonesia atau DEKIN. Ini World Ocean Conference 2009 di Manado. Ini SBY bersama TNI AL. Nah, ini dia fotonya. CTI, Coral Triangle Initiative. Jadi Indonesia itu termasuk segitiga karang dunia tuh, karena iklim tropis sehingga karang itu mudah tumbuh. Kemudian yang terakhir ada era Joko Widodo 2014 sampai sekarang. Dia ingin menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Nah, ini dia pertama kali dicanangkan, diucapkan gagasannya itu pada saat KTT ASEAN di Naupitau, Myanmar 12 November 2014. Nah, ini dia Jokowinya. Yang ngomong di tengah-tengah selama pidato 1 menit. Nah, ini gagasan poros maritim, ada tol laut, sebagai macam yang kita pelajari pada bab ini kan.
Ada 7 pilar kebijakan. Nah, kita berjumpa kembali. Tadi videonya lanjutkan kembali. Kita sekarang tentang alur laut kepulauan Indonesia. Nah, Indonesia itu kan wilayah lautnya itu sangat luas, yaitu meliputi seluruh wilayah laut yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sehingga pemerintah itu mengeluarkan atau memberikan jalur laut atau lintasan untuk kapal-kapal asing atau pesawat asing untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan secara normal. Jadi bisa dilalui oleh kapal-kapal asing atas izin ke pemerintah Indonesia. Oleh karena itu Indonesia itu membuat PP tahun 37 tahun 2002 tentang alur laut kepulauan Indonesia yang dibagi dari 3 jalur laut Indonesia. Nah, ini ada jalur laut internasional, jadi kapal asing itu boleh lewat laut garis laut internasional tersebut. Sedangkan untuk wilayah yang lain dari itu diatur melalui jalur laut kepulauan Indonesia. Ini Alki. Kalau ini internasional, emang semua laut itu, semua kapal boleh lewat sini. Nah, yang pertama itu Alki 1, ini dari Laut Cina Selatan, LCS. Ini jalur yang paling ramai. Dia itu melewati Laut Natuna Utara, terus Selat Karimata, ke Laut Jawa, masuk ke Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Itu Laut Alki 1. Ini alternatif kalau dia nggak mau lewat ke Selat Malaka kan terlalu ramai, dia bisa lewat sini. Ini bisa langsung ke Afrika kalau sini ya. Sama ini juga bisa, cuman ini lebih cepat ini kalau ke Afrika. Kemudian yang dua itu Alki 2 itu dari Laut Natuna, dari Laut Salusi, dari Laut Sulawesi melewati Selat Makassar, masuk ke Selat Lombok. Nah, ini juga ramai kapal-kapal dari Jepang kalau mau ke Australia bisa lewat sini. Yang ketiga itu Alki 3. Nah, ini negara wilayah itu wilayah kepulauan sehingga dia dibedakan menjadi 3 cabang. Ada 3A, 3B, 3C. Itu adalah alur laut kepulauan Indonesia. Ada 3 koridor, 3 jalur. Yang pertama Alki 1, itu tadi dari Laut Cina Selatan, Natuna, Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Ini yang paling ramai jalurnya. Untuk pelayaran di ini juga ada cabangnya juga. Cabang Laut A1 dia yang lewatin selat Selat Singapura, dia ke sini nih. Laut Singapura baru masuk ke sini. Itu yang 1A, anakannya 1A. Terus lanjut lagi masuk ke Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. 1A. Kemudian Alki 2 ini yang dari Filipina. Filipina masuk ke Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok, dan Samudra Hindia. Ini laut dalam semuanya di sini. Sehingga kapal-kapal besar memungkinkan untuk lewat jalur sini. Kalau lewat Alki 1 tadi kan padat, banyak lalu lintas, dia bisa lewat sini yang aman, damai, dan tidak ada hambatan. Ini biasanya itu untuk kegiatan pariwisata, kapal-kapal pesiar itu biasa lewat sini bisa. Karena nanti langsung ke Bali atau ke Lombok. Ini, Alki 2 merupakan lintasan laut dalam yang ekonomis dan aman, laut dalam. Ini laut dalam. Tuh, sehingga banyak kapal-kapal itu yang beralih dari Selat Malaka lewat Alki 2. Kemudian Alki 3. Alki 3 itu dari Pasifik, Maluku, Seram, Banda, Ombai, dan Sawu. Ini melewati Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, ini Alki B lewat Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Leti. Dan yang terakhir ini dari Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda kan, dan Laut Arafuru. Nah, jadi yang 3A. Ini 3A di sini ini laut Selat apa tadi namanya? Selat Yeti di sini. Ini yang lewat Laut Timor, ini yang lewat Laut Arafura, yang C. Bedanya yang belakangnya aja. Kalau hambatan-hambatannya di Alki 1 ini pasti ramai, ada konflik di Laut Tiongkok Utara antara Cina dan negara-negara Asia Tenggara di situ. Ini banyak konflik, banyak kapal-kapal asing, banyak perompak, banyak pencurian ikan di Alki 1. Kemudian di Alki 2 itu relatif aman, paling adanya gangguan di ini nih, Sipadan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia yang baru lepas dari Indonesia itu masih diperbincangkan di mana batas lautnya. Kalau laut yang ketiga itu juga banyak kapal-kapal asing dari Amerika Serikat ke Australia. Di sini juga banyak Alki 3. Nah, berikutnya ada program tol laut. Tol laut itu ada tahun 2014 awal mulanya. Kapal
Tol laut adalah kapal yang memiliki kapasitas dan volume yang besar untuk mengirim barang dalam jumlah banyak dan mampu melintasi laut dengan jarak yang cukup jauh. Jadi kapalnya itu besar-besar. Ini ada tol laut. Ada juga yang tol laut itu perintis, jadi kapalnya yang kecil-kecil. Itu yang di Kepulauan Timur Indonesia. Tujuannya itu memperkuat jati diri sebagai bangsa maritim, membuat harga kebutuhan barang menjadi rata atau disparitas harga semakin merendah. Jadi harganya itu sama. Kalau beli gula di Pulau Jawa 12.500, di Papua juga harusnya 12.500 karena jarangnya itu disubsidi. Kapal itu subsidi. Meningkatkan kemandirian dan pendapatan nelayan, pembangunan infrastruktur dan mengurangi angka pengangguran. Karena dengan adanya itu banyak lapangan pekerjaan yang dibuka baru. Nah, ini penyelenggaraan tol laut ini udah 2009 terakhir. Ada koridor bukan pelaksananya, ada PLNI, ASDP, Jakarta Liot, sama Pelabuhan Indonesia. Nah, ini jadi program tol laut utama dari Tanjung Perak. Jadi utamanya itu biasanya Tanjung Perak, Surabaya, karena Surabaya itu banyak industri. Ini ada ngangkut ternak, angkutan perintis tadi yang kapal-kapal kecil, angkutan logistik yang peti kemas. Ini jalur yang awal-awalnya ada 6. Yang pertama dari Tanjung Perak itu Surabaya. Kebanyakan Tanjung Perak nih, karena Tanjung Perak itu pelabuhannya sudah besar. Kemudian yang kedua itu dari Tanjung Priok, dari Jakarta. Terus juga ada yang dari Makassar, mulainya. Ini yang karena banyak wilayah industri aja, awal-awalnya Tanjung Priok juga. Nah, pada kapal berangkat dari pusat kota ini, dia itu membawa banyak barang-barang. Pergi ke misalkan ini jalur satu, pergi ke Timika. Timika dia bawa banyak barang, komoditas, beras, semuanya dibawa ke Timika. Pas balik lagi ke Tanjung Priok dia bawa barangnya dikit, makanya dia pendapatannya berkurang. Nah, ini masalahnya dalam program tol laut ini. Jadi pendapatannya itu kalau pas baliknya itu sedikit. Ini juga makin lama makin banyak. Ada 13, sekarang jadi 18 trayek tol laut. Nah, sampai sini kita bisa mengetahui bagaimana program program Indonesia sebagai poros maritim itu berjalan, bagaimana hambatannya, bagaimana solusinya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam dan bahagia.